Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang, Pak. Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saya harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bagaimana kabar dari kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan hari ini, saya persilakan untuk satu anak untuk memimpin terlebih dahulu doa. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Belum melanjutkan pada pembelajaran pada pertemuan hari ini, setelah kita doa, Pak Engki perlu menginformasikan kembali bahwasannya daftar hadir absensi kalian semua pada pertemuan hari ini sudah saya share di Google Classroom melalui link Office. Jadi saya harapkan kalian nanti juga mengisi daftar hadir ataupun absensi untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami ya? Apakah sudah banyak absen ataupun mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi untuk pembahasan pada pertemuan hari ini, ya ini mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Sekilas perlu kalian pahami bahwasanya setelah adanya suatu yang namanya pengertian dan adanya suatu fungsi serta macam-macam sistem politik, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan. Di sini ada lembaga politik di Indonesia. Dalam lembaga politik di Indonesia ada suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi sekilas kaitannya dengan suprastruktur dan infrastruktur politik itu bisa diambil pengertian yang secara sederhana. Kalau suprastruktur itu adalah lembaga formal, lembaga negara, sedangkan infrastruktur politik itu adalah lembaga non-formal. Yang mana dalam lembaga non-formal tersebut itu ruang lingkupnya adalah di wilayah masyarakat secara luas. Kalau lembaga formal itu lembaga negara, kalau infrastruktur politik itu lembaga yang berada di wilayah tatanan masyarakat. Jadi untuk kompetensi dasarnya, ya ini 3.5 menganalisis sistem politik di Indonesia dengan indikator capaian kompetensi 3.5.2 membandingkan lembaga politik di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, bekerja dengan pendekatan TPACK serta berbasis HOTS, peserta didik dapat mengklasifikasi lembaga politik di Indonesia, menganalisis lembaga politik di Indonesia, membandingkan lembaga politik di Indonesia, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, serta mengembangkan sikap proaktif dan responsif, dapat mengembangkan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, dan kreativitas, ataupun bisa disingkat dengan 4C. Selanjutnya, di sini ada pengertian mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Mungkin dalam tayangan slide untuk pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik, ada yang bisa membantu Pak Engki untuk membacakan tayangan slide ini. Suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas kekuasaan negara. Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran trias politika dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM, kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Ya, oke, terima kasih telah membantu Pak Engki untuk membacakan pada tayangan slide ini, yaitu mengenai pengertian suprastruktur politik dan pengertian dari infrastruktur politik. Di sini kita melanjutkan lembaga yang menurut ajaran trias politika
ini ada 3, yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Untuk melanjutkan dari pembahasan mengenai suprastruktur politik, di sini Bapak yang ingin berpendapat ataupun menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan lembaga eksekutif, apa itu yang dimaksud dengan lembaga legislatif, dan juga itu apa yang dimaksud dengan lembaga yudikatif. Silakan. Saya, Pak. Oke, ya. Lembaga eksekutif yaitu lembaga pelaksana undang-undang. Lembaga legislatif yaitu lembaga pembuat undang-undang. Lembaga yudikatif yaitu lembaga pengawas undang-undang. Oke, Sudah, Pak. terima kasih. Jawabannya betul sekali. Pak. Kita lanjutkan ke tayangan slide berikutnya. Di sini yakni lembaga-lembaga yang terdapat dalam suprastruktur politik. Jadi lembaga politik di Indonesia ada diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam tayangan slide ini, yang kaitannya dengan lembaga-lembaga yang ada dalam suprastruktur politik, silakan. Siapa yang ingin mencoba untuk bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi? Belum, Pak, yang ingin menjawab. Saya persilakan dulu, mungkin ada teman yang lainnya yang bisa untuk membantu menjawab dari pertanyaan teman tadi. Silakan. Ya, jawaban dari pertanyaan tadi, tugas dari wewenang Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya melaksanakan uji materi terhadap undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan, apabila ada yang ingin bertanya kembali, saya beri kesempatan satu. Saya, Pak. Apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial? Mungkin sebelum Pak Egy menjawab. Salah satu tugas dan wewenang Komisi Yudisial yakni mengusulkan pengangkatan hukum agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini lembaga-lembaga apa yang ada dalam infrastruktur politik. Yang sebelumnya lembaga suprastruktur politik tadi adalah lembaga formal, lembaga negara untuk melaksanakan suatu kekuasaan negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya kalau infrastruktur politik itu adalah lembaga yang berada di wilayah tatanan masyarakat secara luas, ataupun biasa disebut dengan lembaga non formal. Itu diantara lainnya ada partai politik, ada organisasi kemasyarakatan, serta lembaga swadaya masyarakat ataupun biasa disingkat dengan LSM. Ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, serta tokoh politik. Silakan dari perwakilan satu anak saja untuk bisa menyimpulkan pada pertemuan hari ini mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Trias politika di Indonesia ada 3, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Lembaga legislatif yang melaksanakan MPR, eksekutif yang melaksanakan Presiden, yudikatif yang melaksanakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, yakni penugasan. Untuk penugasan pada pertemuan hari ini sudah saya share di Google Classroom, LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, yang mana dalam lembar kerja peserta didik tersebut ada uraian singkat materi dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan nanti kalau sudah kalian jawab semua pertanyaan yang ada dalam lembar kerja peserta didik ataupun biasa disingkat dengan LKPD, kalian kirimkan hasil tugas kalian ke ruang tugas kelas di Google Classroom. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Dan batas waktu pengiriman tugas nanti sampai pukul 16.00 atau pada pukul 4 sore. Kurang lebihnya Pak Engki mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang.